Bagi yang ingin mensupport Mimin, Mimin sudah mencantumkan link Sawerianya di deskripsi. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sudut mulut Nili muncul dengan senyum ringan saat dia melihat Celestial Qilin. Karena Qilin surgawi ini setidaknya berusia beberapa ribu tahun, itu pasti sangat cerdas, bukan? Kawan tua, karena kamu sudah menguping begitu lama, kamu juga harus menyampaikan pendapatmu. Nili berbicara dengan Celestial Qilin yang dirantai. Mendengar kata-kata Nili, semua orang bingung. Hanya dengan siapa Nili berbicara. Tiba-tiba, sebuah suara serius menggelegar dari Qilin surgawi. Berat, kamu berencana untuk membunuhku dan merebut roh iblisku. Huff. Nah, bukankah Anda naif? Apakah Anda pikir itu mungkin hanya dengan diri Anda sendiri? Semua orang terkejut dan hanya bisa menatap kosong ketika Celestial Qilin tiba-tiba membuka mulutnya dan mengucapkan kata-kata yang komprehensif. Ini adalah pertama kalinya salah satu dari yang lain menyaksikan binatang iblis berbicara dalam bahasa manusia. Di antara anggota kelompok, hanya Yuyan yang tetap tenang, karena dia sudah mengetahui beberapa hal tentang spesies Celestial Qilin. Namun, mendapatkan roh iblis dari Celestial Qilin ini bukanlah hal yang mudah. Bahkan jika mereka semua bekerja sama, mereka mungkin masih tidak bisa melawan Qilin surgawi dengan alasan yang sama. Nili dengan tenang berjalan beberapa langkah ke depan dan dengan tenang menatap Celestial Qilin. Terjebak oleh pola prasasti penjara api hitam tidak terlalu nyaman, kan? Nyaman atau tidak, apa hubungannya denganmu? Qilin surgawi mendengus. Di antara klan binatang iblis, Celestial Qilin dapat dianggap yang paling aneh di antara mereka. Mereka adalah makhluk soliter yang tidak memiliki teman. Di dalam tubuh mereka ada harta yang dirindukan oleh semua binatang iblis, intinya. Anda terjebak di sini karena Anda belum mencapai usia dewasa dan inti Qilin surgawi di tubuh Anda belum sepenuhnya terbentuk. Saya ingin tahu siapa yang merantai Anda di sini untuk memelihara inti Anda. Nili melihat Celestial Qilin sambil tersenyum ringan. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Celestial Qilin saat dia menatap Nili. Manusia, apa yang kamu inginkan? Celestial Qilin tidak pernah berharap Nili melihat dirinya sendiri secara menyeluruh dan bertanya-tanya tentang asal-usul Nili. Aku bisa membebaskanmu. Nili menatap Celestial Qilin sambil melanjutkan dengan sabar dan sistematis, apakah kamu bersedia dipenjara di sini? Dibunuh seperti binatang dan intimu disita. Berat, siapa yang kamu panggil binatang? Celestial Qilin dengan marah meraung saat sambaran petir berderak di seluruh tubuhnya. Saat ini, apa perbedaan antara kamu dan ternak? Anda ditahan di sini sampai Anda mencapai usia dewasa dan membentuk inti Anda, maka Anda akan dibantai. Nili tersenyum saat dia melihat Celestial Qilin yang marah. Itu adalah rencananya untuk membuat marah Qilin surgawi. Celestial Qilin dengan marah meraung, berat, aku tahu apa yang kalian rencanakan. Anda juga berniat membunuh saya untuk mengekstrak roh iblis saya. Apa perbedaan antara Anda dan orang-orang itu? Kenapa aku harus mendengarkanmu? Memang benar aku mengincar roh iblismu, tapi aku tidak tertarik membunuhmu. Kita bisa menggunakan metode area abu-abu. Jika kamu bersedia membentuk segel jiwa dengan temanku di sini, tubuhmu akan berubah menjadi roh iblis dan memasuki ranah jiwa temanku. Kata Nili. Mendengar kata-kata Nili, Celestial Qilin tertawa sambil berkata, ubah seluruh tubuhku menjadi roh iblis, apa bedanya dengan dibunuh? Kalian manusia berpikir kalian semua sangat licik, mencoba menipuku. Kamu pikir aku akan ditipu dengan begitu mudah? Nili tersenyum ringan, tentu saja ada perbedaan. Jika kami membunuhmu dan mencuri roh iblismu, setelah tuannya mati, kamu juga akan dihancurkan. Jika segel jiwa terbentuk dan Anda secara sukarela berubah menjadi roh iblis, Anda akan menjaga kesadaran Anda. Setelah tuanmu mati, kamu akan dibebaskan. Umur manusia hanya 100 tahun. Dibandingkan dengan umur Celestial Qilin yang tak ada habisnya, itu tidak bisa dianggap banyak. Mendengar kata-kata Nili, Celestial Qilin membeku sesaat saat dia memutar matanya satu. Apa yang baru saja dikatakan Nili memang merupakan kesempatan yang cukup menarik baginya. Duze mengerutkan alisnya. Dia merasa ada masalah dengan metode ini.
Bagaimana jika Celestial Qilin memutuskan untuk mengkhianatinya suatu hari nanti? Duze melirik Nili dan melihat betapa percaya diri temannya itu. Nili harus memiliki kartu di lengan bajunya. Dengan demikian, Duze tidak menyuarakan keprihatinannya. Baiklah, aku akan menyetujui syaratmu. Qilin surgawi dengan cepat menjawab. Kalau begitu, aku akan membutuhkan darahmu dulu, kata Nili. Celestial Qilin mengerutkan alisnya saat dia bertanya, untuk apa kamu membutuhkan darahku? Nili dengan ringan berkata, tanpa darahmu, bagaimana aku akan membentuk segel jiwa? Qilin surgawi bergerak maju mundur saat dia dengan dingin menggeram, apakah kamu menggertakku? Saya belum pernah mendengar tentang segel jiwa yang memungkinkan tubuh fisik berubah. Nili mengangkat bahu. Hanya karena kamu tidak tahu, bukan berarti itu tidak ada. Ada ribuan teknik rahasia di dunia ini, banyak yang tidak kamu sadari. Jangan berpikir bahwa saya tidak menyadari kebenaran. Anda mencoba untuk menipu saya. Bagaimanapun, saya tidak akan memberikan darah saya kepada Anda. Qilin surgawi meraung, kecuali Anda dapat memikirkan metode yang berbeda. Darah Qilin surgawi sangat berharga dan mengandung warisan mereka. Dalam keadaan normal, tubuh fisik Celestial Qilin sangat kuat dan sangat sulit untuk dipotong atau ditembus. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin bagi orang biasa untuk mendapatkan darah Qilin surgawi. Selain itu, Celestial Qilin tidak akan dengan bebas memberikan darahnya kepada sembarang orang. Binatang iblis Celestial Qilin cerdas dan sangat licik. Nili menyadari hal ini, sama seperti dia menyadari bahwa Celestial Qilin melakukan tindakan ini hanya untuk pertunjukan. Sebelumnya, Qilin surgawi hanya setuju begitu cepat karena mungkin dimaksudkan untuk menyakiti Duze setelah segel jiwa terbentuk. Dengan cara itu, ia bisa mendapatkan kembali kebebasannya lebih cepat. Namun, Nili memiliki tindakan pencegahan jika hal seperti itu terjadi. Dia meminta darah Qilin surgawi terlebih dahulu sehingga mereka dapat menahannya jika perlu. Namun, Celestial Qilin sangat licik dan mungkin merasakan bahwa Nili memiliki motif tersembunyi juga. Oleh karena itu, ia sangat tidak mau menyerahkan darahnya. Jika itu masalahnya, maka kita tidak bisa mencapai kesepakatan. Nili melihat Celestial Qilin dengan ekspresi makna yang dalam. Jadi bagaimana jika kita tidak bisa mencapai kesepakatan? Bagaimanapun juga, aku tidak akan memberikan darahku padamu. Celestial Qilin mendengus, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Paling-paling, saya hanya akan tinggal di sini. Anda ingin saya menjadi roh iblis Anda. Kesempatan gemuk. Jika saya bisa melepaskan diri dari rantai ini, tidak ada dari Anda yang bisa melarikan diri. Aku akan mencabik-cabik kalian semua. Celestial Qilin mengandalkan kekuatan kasarnya yang kuat dan tidak menganggap Nili dan yang lainnya sebagai ancaman. Baut petir juga terus-menerus keluar dari hidungnya. Jika bukan karena susunan pengikat pada rantai, hanya petir itu sendiri yang dapat mengubah Nili dan kelompoknya menjadi abu. Nili, menyerah saja jika itu benar-benar tidak mungkin. Duze berkata kepada Nili, saat dia merasakan aura menakutkan dari Celestial Qilin. Pada level mereka saat ini, mereka masih terlalu lemah dan tidak akan bisa menyentuh Celestial Qilin. Nili menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mudah untuk menemukan Celestial Qilin. Jadi apapun yang terjadi, aku akan membantumu untuk mendapatkan dia sebagai roh iblismu. Nili melihat Celestial Qilin di depannya, menyipitkan matanya, dan berkata, jika itu masalahnya, maka jangan salahkan aku karena memaksamu untuk menyerah. Celestial Qilin dengan keras menghentakkan kakinya dan berkata, "Huff, manusia bodoh, Anda ingin memaksa saya untuk tunduk hanya dengan kekuatan Anda. Histeris. Saya telah membunuh jutaan manusia seperti Anda di masa lalu, atau setidaknya, ratusan ribu. Bahkan jika aku terjebak di sini, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu sendiri yang mengatakannya." Nili mendengus. Sejak Celestial Qilin telah membantai begitu banyak manusia sebelumnya, Nili memutuskan dia tidak akan lagi beradab. Dia melirik Duan Jian dan berkata, Duan Jian, beri aku sedikit darahmu. Iya, Duan Jian tidak ragu sedikit pun saat dia menggigit lengannya, membiarkan darah segar mengalir dari lukanya. Meskipun tubuh fisik Duan Jian sangat kuat dan menyulitkan bahan asing untuk menembus tubuhnya, mudah jika dia menggunakan giginya sendiri untuk menggigitnya.
Dia dengan cepat mengisi baskom dengan darah. Nili mengambil darah Duan Jian dan mulai menggambar beberapa pola prasasti misterius di lantai. Desainnya melingkari kilin surgawi. Pola prasasti macam apa ini? Lu Piao dan yang lainnya bertanya karena penasaran. Darah Duan Jian mengandung energi dari api hitam yang kuat. Pola prasasti ini dapat mengumpulkan sebagian dari api hitam di menara ini ke lokasi ini. Kata Nili. Ketika dia menyelesaikan pukulan terakhir, api hitam yang mengerikan dengan cepat berkumpul ke arahnya. Dengan semakin banyak api hitam berkumpul bersama dan menciptakan sejumlah besar tekanan dengan panas yang mengerikan, Celestial Kilin mulai meronta-ronta dengan gelisah dan tidak stabil. Ketakutan terbesarnya adalah api hitam di menara ini. Itu juga alasan mengapa manusia itu merantainya di sini. Api hitam yang menyala terus-menerus memanggang dan menghanguskan binatang iblis Celestial Kilin. Suhu naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Untuk berpikir bahwa bocah ini benar-benar berhasil mengumpulkan api hitam. Sekarang, pasti akan ada banyak penderitaan. Meskipun suhu ruangan meningkat dengan cepat, napas Celestial Kilin masih terasa lebih panas. Namun, memintanya untuk tunduk pada anak ini sama sekali tidak mungkin. Pada saat yang sama, di lapisan ke-9 dari Tanah Kematian 9 lapis, sekelompok orang berbicara di antara mereka sendiri saat mereka duduk di halaman yang indah. Di dekat meja ada genangan mata air yang mencerminkan pemandangan di dalam menara neraka hitam. Segala sesuatu yang terjadi di menara neraka hitam diketahui oleh kelompok orang ini. Xiao Yu berdiri di belakang seorang ahli berjubah hitam, menundukkan kepalanya, dan berbisik di telinga ahli berjubah hitam itu, "Ayah, saya sebutkan sebelumnya bahwa wawasan orang ini terhadap pola prasasti telah melampaui saya sendiri dan Anda tidak percaya padaku. Sekarang kamu lihat. Wawasan orang ini terhadap pola prasasti benar-benar luar biasa. Selanjutnya, bakatnya juga luar biasa." Pakar berjubah hitam itu mengangguk ketika dia melihat 6 orang di depannya. Keenam orang itu membungkuk di atas genangan air, perhatian mereka sepenuhnya terkonsentrasi pada pemandangan di depan mereka. Duta besar, di masa lalu, tidak ada dari kalian yang membuat keputusan. Namun, kali ini, saya ingin tahu apakah ada di antara Anda yang senang dengan kumpulan orang jenius ini. Namun, tolong jangan lupakan kesepakatan kita. Murid pertama akan dipilih oleh Sekte Bulu Ilahiku. Pakar berjubah hitam dengan ringan tersenyum, dalam konfrontasi terakhir dengan Sekte Dewa Iblis, yang diperintah oleh Tanah Suci Iblis leluhur, Sekte Bulu Ilahi kami paling menderita. Karena itu, saya harap Anda semua membiarkan kami memilih terlebih dahulu. 6 orang di depan ahli berjubah hitam bertukar pandang di depan salah satu wanita cantik, yang mengenakan jubah putih, tersenyum dan berkata, "Kami sudah menyetujuinya sebelumnya, dan kami pasti akan mengikuti kesepakatan kami. Kami semua di sini keluar dari dunia kecil, tempat kami berasal. Meskipun kami telah memilih sekte yang berbeda, kami tidak perlu terlalu formal dan saling menjaga. Orang-orang dari dunia luar tidak mampu memasuki dunia kecil. Hanya mereka yang pernah meninggalkan dunia kecil yang bisa kembali. Namun, sekte besar dari dunia reruntuhan drakonik telah merekrut bakat dari dunia kecil untuk waktu yang lama. Sebagai duta, 6 orang ini bertanggung jawab atas proses seleksi. Meskipun orang-orang ini berasal dari sekte yang berbeda dari dunia reruntuhan drakonik, mereka semua berasal dari dunia kecil. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa mereka masih merasakan persahabatan di antara mereka sendiri. Salah satu tetua berjanggut putih menghela nafas dengan sedih. Klan binatang iblis dari dunia kecil diprovokasi oleh Sekte Dewa Iblis, yang menyebabkan pembantaian manusia dan makhluk hidup lainnya di dunia utama. Karena peristiwa itu, dunia utama tidak memiliki banyak ahli berbakat selama hampir 10.000 tahun. Hanya beberapa alam lain, seperti alam Dreamcloud, yang memiliki beberapa bakat muncul. Terlepas dari itu, semua ini tidak membuat banyak perbedaan pada sekte tempat kita masing-masing. Seolah-olah seseorang mencoba memadamkan gerobak kayu bakar yang terbakar hanya dengan secangkir air. Pakar berjubah hitam itu tertawa, alam reruntuhan drakonik sangat luas dan tak terbatas, dengan banyak dunia kecil lainnya di luar sana yang dapat digunakan untuk merekrut generasi muda berbakat. Ketakutan-ketakutan itu tidak berdasar. Bahkan jika sekte Dewa Iblis lebih kuat saat ini,
jika sekte kita bergabung, mereka tidak akan lagi membawa keuntungan. Jika Anda mengatakannya seperti itu, saya kira benar. Tetua berjanggut putih itu menghela nafas dan terdiam. Aku ingin tahu yang mana dari kelompok ini yang menarik perhatian Nethermaster. Wanita cantik itu tersenyum ketika dia bertanya kepada ahli berjubah hitam. Pakar berjubah hitam secara alami adalah Master of the Nether Realm. Masyarakat umum berasumsi bahwa Nethermaster adalah orang yang mengendalikan kota Nether, namun, itu tidak terjadi. Master Nether hanyalah wajah kelompok itu. Di belakangnya, ada total 7 ahli lainnya. Ketujuh ahli ini sering merekrut talenta dari berbagai ras dan merujuk mereka ke sekte utama dari alam lain, seperti sekte bulu ilahi. Atas pertanyaan wanita itu, Xiao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Nethermaster. Xiao Yu juga ingin tahu jawabannya. Master Nether merenung sebentar sebelum berkata, pemuda itu bernama Nili. Oh, sedikit keheranan melintas di wajah wanita cantik itu saat dia berkata, meskipun anak laki-laki bernama Nili memang memiliki wawasan mendalam tentang pola prasasti, dalam hal bakat, dia masih jauh dari pemuda berpakaian putih itu. Bakat pemuda berpakaian putih itu luar biasa. Menurut dugaanku, dia seharusnya memiliki fisik tertinggi dongeng. 5 ahli yang tersisa juga sedikit bingung dengan pilihan Nethermaster. Di mata mereka, pemuda berpakaian putih jelas merupakan pilihan terbaik. Jika Tuan Nether tidak menginginkan kejeniusan itu, maka ini adalah kesempatan untuk sekte catatan surgawi saya. Wanita cantik itu memberikan senyum menawan. Suara halus dan tanpa emosi dari Nethermaster menjawab. Kita tidak serta-merta harus memilih yang memiliki talenta terbaik. Saya merasa bahwa pemuda ini juga luar biasa. Meskipun yang lain masih tidak tahu mengapa Master Nether memilih Nili, mereka tidak meragukan pendapat Nethermaster. Seorang tetua berambut putih menoleh ke wanita cantik itu dan tersenyum. Setelah giliran Tuan Nether, itu adalah sekte catatan surgawi. Ling Yun, kamu akan memilih pemuda berpakaian putih itu. Jika saya tidak memilihnya, apakah semua orang akan membiarkan saya memilih 2 orang? Wanita cantik bernama Ling Yun mengerutkan bibirnya saat matanya dipenuhi dengan harapan. Oh, sekte catatan ilahi juga akan melewati pemuda berpakaian putih. Beberapa yang tersisa memandang Ling Yun, sedikit heran. Mereka sebelumnya berpikir bahwa Ling Yun pasti akan memilih pemuda berpakaian putih itu. Lagi pula, bukankah dia memiliki jumlah bakat terbesar dari kelompok ini? Pada usia saya, jika saya memilih seorang pemuda tampan sebagai murid saya takut orang akan bergosip. Saya merasa bahwa 2 gadis di samping pemuda itu tidak buruk. Mengapa kamu tidak memberikan kedua gadis itu kepadaku? Ling Yun tersenyum seperti bunga sambil melanjutkan, dengan 2 gadis sebagai murid, aku juga bisa mengobrol akrab dengan mereka. Ling Yun cukup menghitung. 1 untuk 2, bukan pertukaran yang buruk. Penatua berambut putih itu tertawa dan melanjutkan, karena Ling Yun sudah memiliki niat seperti itu, maka kami tidak punya alasan untuk menolak. Sepertinya pemuda berpakaian putih akan pergi ke sekte awan tersembunyiku. Kalau begitu aku akan mengambil yang memiliki garis keturunan naga hitam. Di dalam menara neraka hitam, Nili dan yang lainnya sama sekali tidak menyadari bahwa setiap tindakan mereka sedang diamati dan bahwa kelompok mereka telah dibagi di antara orang-orang itu. Seiring waktu berlalu, daya tahan binatang iblis Celestial Kilin memudar di bawah pembakaran api hitam yang intens. Itu membuka mulutnya dan mengutuk, dasar bajingan. Jika Anda punya nyali, datang dan lawan saya. Mari kita lihat apakah saya tidak mencabik-cabik kalian semua, bajingan. Pengecut yang tidak punya nyali untuk melawanku, hanya menggunakan taktik licik, Celestial Kilin mengalirkan kata-kata kotor tanpa henti. Aku belum pernah melihat binatang suci dengan mulut sebusuk milikmu. Duze berkata, sedikit sedih. Apakah dia benar-benar harus membuat perjanjian dengan Kilin surgawi yang memiliki mulut busuk? Nili tidak tahu bagaimana Celestial Kilin ini dibesarkan dan di mana ia belajar begitu banyak kata-kata kotor. Namun, dia tidak bisa diganggu tentang hal-hal seperti itu sebelum dia menaklukkannya. Lagi pula, tidak mudah untuk menemukan binatang iblis Kilin surgawi. Celestial Kilin mengutuk selama setengah jam sebelum mulutnya akhirnya mengering. Api hitam yang mengerikan terus menyala dan tampak seolah-olah mencoba memanggang makhluk itu.
Meskipun memiliki tubuh yang kuat, api hitam di menara ini bukanlah api biasa. Nili tampak sangat tenang. Sementara itu, kami dapat melanjutkan kultivasi kami. Tidak akan lama sebelum kita bisa melihat Celestial Kilin yang dipanggang. Binatang iblis itu akhirnya tidak tahan lagi terbakar dan menyerah. Berat, kenapa kita tidak membahas persyaratannya lagi? Berikan darahmu dulu, baru kita bicara. Nili dengan ringan menjawab. Kalau tidak, tidak ada yang perlu dibicarakan. Celestial Kilin dengan marah mendengus, memberimu darah iblisku adalah permintaan yang benar-benar mustahil. Jika aku terbakar sampai mati, maka kalian hanya bisa bermimpi tentang roh iblisku. Aku pasti akan menghancurkannya sebelum aku mati. Sama-sama, Nili mengangkat bahu dan berkata, jadi bagaimana jika kita tidak berhasil mengambil roh iblismu? Anda telah membunuh begitu banyak jenis kami sehingga membunuh Anda di sini juga dapat dianggap melayani keadilan. Meskipun sangat disayangkan kami tidak akan bisa mendapatkan roh iblis Anda, saya pernah mendengar bahwa setiap bagian dari kilin surgawi adalah harta karun, sisik iblis, telapak tangan iblis, janggut iblis, lingga iblis, del. Di suatu tempat bahwa lingga iblis satu dari Celestial Kilin adalah makanan yang luar biasa. Mendengar kata-kata Nili, wajah Ye Ziyun dan Xiao Ninger memerah karena dalam hati mereka berpikir, Nili terlalu vulgar. Mata Lu Piao berbinar saat dia dengan cepat pindah ke sisi Nili dan bertanya, palus iblis. Apa itu? Apakah mereka benar-benar sumber makanan yang bagus? Bagaimana Anda memakannya? Direbus? Panggang? Xiao Sue melirik Lu Piao dan berkata, jika memang ada yang namanya lingga iblis, kamu harus memberikannya Lu Piao. Mendengar kata-kata Xiao Sue, Nili, Duze, dan yang lainnya semua menatap Lu Piao dengan aneh dan mencoba menahan tawa mereka. Wajah Lu Piao kosong sesaat sebelum akhirnya dia mengerti. Wajahnya memerah saat dia berkata, hei, jangan salah paham. Saya sama sekali tidak memiliki masalah medis yang terkait dengan ini. Aku tidak akan mengambil lingga iblis lagi. Kalian bisa memilikinya. Saat Celestial Kilin mendengar percakapan kelompok itu, ia merasakan hawa dingin mengalir di selangkangannya dan tidak bisa menahan untuk menutup kakinya. Kalian sekelompok orang yang tercela dan tak tahu malu. Aku benar-benar marah sekarang. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Lu Piao menyipitkan matanya saat dia melihat Celestial Kilin dan berkata, tentu. Sebelum kamu mati, kamu harus menghancurkan lingga iblismu bersama dengan roh iblismu. Mendengar kata-kata Lu Piao, semua orang tidak bisa berhenti tertawa. Lu Piao benar-benar terlalu kejam dengan gerakan itu. Wajah Celestial Kilin menjadi gelap. Kenapa dia harus bertemu dengan sekelompok bajingan seperti itu? Dia memikirkan kematiannya sendiri dan bagaimana lingga iblisnya mungkin akan direbus oleh seseorang. Suasana hati yang mengikuti ini tidak bisa begitu saja digambarkan sebagai depresi. Memikirkan bahwa binatang suci seperti dirinya akan benar-benar menemui ajalnya dengan cara seperti itu. Kenapa dia belum dewasa? Kenapa dia terkunci di sini? Jika tidak, bagaimana mungkin dia dibuat sedemikian menyedihkan oleh orang-orang seperti Nili dan kelompoknya? Jauh di masa lalu, dia telah membantai banyak ahli, terutama banyak ahli peringkat demigod. Jika dia bisa membunuh 100, maka dia akan bisa menggunakan aura pembunuhannya untuk memperbaiki intinya dan melangkah ke alam takdir surgawi. Namun, dia dipukuli oleh orang tua gila dan dikunci di menara neraka hitam ini. Setelah itu, dia tidak pernah melihat cahaya siang hari dan terus dibakar oleh api hitam. Sekarang, bahkan Nili dan teman-temannya menindasnya. Itu benar-benar contoh harimau yang mendarat di dataran dan diganggu oleh seekor anjing. Saat dia memikirkan keadaannya yang menyedihkan dan tentang lingga iblisnya yang direbus setelah kematiannya, Kilin surgawi akhirnya menyerah. Dia berkata dengan suara rendah, aku mengaku kalah, kita bisa mendiskusikan persyaratannya lagi. Tidak banyak yang perlu dibicarakan. Serahkan darah iblismu dulu. Kalau tidak, kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Lu Piao berkata sambil dengan arogan menunjuk ke Celestial Kilin. Bagus. Saya akan menyerahkan darah saya, tetapi Anda harus menonaktifkan susunan pola prasasti ini terlebih dahulu. Celestial Kilin berkata sambil terengah-engah. Sepakat. Nili menarik susunan pola prasasti dan menatap binatang iblis Celestial Kilin.
Kilin surgawi memutar matanya dan bertanya, di mana Anda akan menaruh darahnya? Gunakan ini. Nili mengambil baskom dari cincin interspatial dan melemparkannya. Celestial Kilin tahu bahwa Nili dapat mengembalikan susunan pola prasasti kapan saja. Ia merenungkan situasinya sedikit, lalu menggigit lengan kirinya, dan membiarkan darah mengalir ke dalam baskom. Ini darah iblis. Bagaimana Anda akan meletakkan segel jiwa? Kilin surgawi menyelidiki. Aku harus menggunakan darah iblis dan meletakkan segel jiwa di tubuhmu, kata Nili. Karena kamu harus meletakkan segel jiwa langsung di tubuhku, kenapa kamu tidak datang? Hati Celestial Kilin dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi dia tetap tenang. Tentu aku bisa pergi, tetapi kamu harus menendang darah iblis itu terlebih dahulu. Darah Celestial Kilin adalah beberapa hal yang sangat baik. Saat tubuhmu berubah nanti, tidak akan ada lagi darah iblis. Kita harus terlebih dahulu mengumpulkan beberapa baskom yang penuh, kata Nili. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang direncanakan Celestial Kilin? Jelas ingin dia mendekat sehingga bisa menangkapnya. Kilin surgawi marah. Sama sekali tidak. Darah iblis kami sangat berharga. Bagaimana kalian bisa seperti ini? Celestial Kilin tidak tahu apa yang Nili rencanakan, oleh karena itu, dia tidak berani menyerahkan darahnya. Lu Piao mendengus saat dia melihat, tendang darah iblismu dengan cepat. Kalau tidak, apakah Anda ingin mengucapkan selamat tinggal pada lingga iblis Anda? Celestial Kilin merasa sangat tertekan. Dia paling membencinya ketika orang-orang mengancamnya dengan lingga iblisnya. Dia menyapu matanya ke Nili dan sisanya dan hanya bisa tunduk pada akhirnya. Dia menendang baskom itu. Cekungan darah iblis jatuh di antara Nili dan Celestial Kilin, pada jarak sekitar 3 meter. Celestial Kilin mengangkat kepalanya ke arah kelompok dan berkata, aku dengan ceroboh menendangnya terlalu ringan. Saya tidak bisa lagi mencapainya, jadi kalian harus mendapatkannya sendiri. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima